Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang sosialisme. Tapi sebelum lebih jauh dari itu, perkenalkan nama saya Muhammad Syafendi. Kenalkan saya Muhammad Kevin dari Sakti. Kenalkan nama saya Rahila Sapitri. Nama saya Melani Damayanti. Kenalkan nama saya Syakira Nur Amalia. Perkenalkan nama saya Rahmani Susaryadi. Dan kami akan membahas tentang sosialisme, seperti konsep-konsepnya dan lain-lain. Ikuti kami terus ya. One nap later. Halo guys. Hai. Ngapain? Kan gue tadi keluar. Terus gue kepikiran kayak sosialisme. Mana tau sosialisme gak sih? Kalau dari menurut buku yang aku baca sih, sosialisme praksisisme itu pemikiran sosialisme sebelum Karl Marx. Jadi para tokohnya itu menolak ketimpangan sosial dan ekonomi akibat kapitalisme. Tapi mereka itu belum menggunakan pemikiran teori ilmiah seperti Karl Marx. Jadi gagasan mereka itu bersifat moral dan idealis. Jadi itu disebut sebagai sosialisme utopis. Benar banget, Rahel. Pada abad ke-19 sampai akhir ke-19, itu para pemikir sosial seperti Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen menggagaskan masyarakat ideal yang disebut utopis. Mereka hidup di masa ketika kapitalisme industri baru tumbuh pesat di Eropa. Jadi visi utopis ini bersifat moral dan idealis, yang dimana mereka berpikiran bahwa masyarakat bisa diubah melalui rasionalisme, pendidikan, dan moralisme tanpa konflik kelas. Kalau aku tuh tertarik sama pemikirannya Saint-Simon. Jadi menurut dia percaya bahwa masyarakat yang maju itu dipimpin oleh para pekerja, ilmuwan, dan juga ahli teknik. Dan juga ia menekankan kepentingan untuk kerjasama dan juga kemajuan industri untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya dia tuh pengen masyarakat yang teratur dan juga produktif. Tapi menurutku Charles Fourier juga memiliki ide gagasan yang unik. Karena ia itu ingin mendirikan komunitas berbentuk koperasi dalam paralelogram yang diberi nama phalanges atau phalanx, terdiri dari 1.000 sampai dengan 2.500 orang berbentuk tos serba. Dan juga menurutnya itu keuntungan terbagi berdasarkan prestasi kinerja, terus kapital, dan ada juga keahliannya. Menurutnya sistem ini tuh bisa menghilangkan kemiskinan dan persaingan yang tidak sehat. Nah, kalau yang aku suka dari Robert Owen itu, dia bukan cuma tentang teori, tapi dia juga menerapkannya langsung. Di pabriknya di Inggris, dia itu memperpendek waktu buat pekerja. Terus dia juga ngasih perumahan yang layak buat para pekerjanya. Di situ, dia tuh ngasih tahu ke kita kalau misalnya bisnis itu bisa kok jalan tanpa adanya penindasan buat pekerja. Dan gara-gara itu juga dia itu dijuluki jadi bapak koperasi modern. Oh, berarti pemikiran mereka sebenarnya bagus dong. Kayak mereka tuh ingin menciptakan rasa kesetaraan gitu, tanggung jawab semuanya. Berarti bagus dong. Betul, menurut Karl Marx, para kaum sosialis utopis ini terlalu banyak berpikir dan tidak mengerti akar masalah dari pembangunan input, yaitu sistem kepemilikan alat produksi yang dimiliki oleh kaum Bolshevik. Jadi Karl Marx ini ingin mengembangkan sosialismenya dengan menekankan perjuangan bawah dengan cara pencapaian masyarakat tanpa adanya tindasan. Tapi walaupun dikritik pemikiran para tokoh praktis ini tetap penting, karena mereka yang pertama kali menyuarakan keadilan dan nilai-nilai masyarakat. Karena itu pula mereka yang menjadi awal titik mula dari pemberontakan dan masyarakat. Bahkan beberapa ide dari mereka itu masih sangat relevan sampai dengan sekarang. Misalnya gagasan Owen tentang kesejahteraan buruh dan pendidikan anak yang mana itu mirip dengan konsep tanggung jawab perusahaan, yaitu corporate social responsibility di zaman modern. Ya
bisa dibilang kalau sosialisme pragmatisme itu adalah langkah awal untuk menuju sosialisme ilmiah. Jadi ya bisa dibilang dia itu belum ilmiah, tapi tanpa Marx dan Engels itu mereka nggak punya dasar untuk mengembangkan teorinya. Jadi ibaratnya itu kayak jembatan antara idealisme dan juga realisme dalam pemikiran sosialisme. Nah, kesimpulannya, sosialisme pragmatisme ini menekankan adanya keadilan, kerjasama, dan kemanusiaan. Meskipun belum terrealisasikan secara ekonomi, tapi pemikiran itu mendorong adanya. Nah, kesimpulan dari sosialisme pragmatisme ini itu menekankan adanya keadilan, kerjasama, dan kemanusiaan. Meskipun belum terrealisasikan secara ekonomi, tapi dia tuh pemikiran dia tuh mendorong adanya pemikiran sosialisme ilmiah dan pejuang buruh di seluruh dunia. Oh, luar biasa. Jadi kalau yang misalnya aku simpulin itu, pemikiran ini nanti pragmatisme itu jadi sosialisme modern gitu kan. Berarti tokoh-tokoh tadi ya bagus banget ya, mereka tuh ingin melawan ketimpangan gitu dari sistem kapitalisme. Terima kasih ya teman-teman, aku jadi ngerti. Nah, gimana guys sama video kita tadi? Kalian paham nggak? Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih, bye-bye. Bye. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.